Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sahabat podcast Islamku dimanapun Anda berada, saya doakan semoga saudaraku seiman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, harta kekayaan yang berlimpah ruah dan berkah, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Saudaraku seiman, sahabat podcast Islamku, mungkin saat ini kita sedang mengalami persoalan yang begitu banyak, yang banyak memakan pemikiran, yang banyak menyita waktu, yang banyak membuat hati kita was-was. Apapun persoalannya yang membuat hati kita menjadi kurang enak, kurang seneng gitu ya, was-was, khawatir, itu harus dihindari. Apalagi buat yang masih punya hutang. Hutang itu kalau nggak dibayar, nah itu bahaya. Bisa sampai nanti ditagih di akhirat. Bisa nanti asbab jadi masuk neraka tuh. Takut nggak? Kalau takut, yuk niat sungguh-sungguh untuk melunasinya. Tapi gini, kurang lebih seperti ini. Saya mau cerita sedikit ya. Kebanyakan orang-orang itu kalau yang punya hutang itu bawaannya takut, bawaannya cemas. Ini kebanyakan. Kalau Anda enggak, ya bagus. Tapi kebanyakan orang-orang yang punya hutang, apalagi yang udah dikejar-kejar nih, udah waktunya bayar tapi uang nggak ada. Wih, ketakutan banget. Walaupun uangnya masih ibaratnya udah ada pegangan nih, udah ada pegangan uang tapi belum cukup, masih takut juga. Karena utangnya apa? Utangnya banyak, nggak cuma satu tempat, banyak tempat ya. Jadi buat was-was, buat takut, makan nggak enak, tidur nggak enak, ngobrol sama orang kadang-kadang nggak nyambung, malah bengong. Bener nggak? Dirasain nggak? Takut aja. Mau keluar rumah takut, mau ke ini takut, mau ke itu takut aja yang ada. Gara-gara apa? Gara-gara yang namanya hutang. Nah, memang persoalan hutang itu emang kompleks. Maksudnya menyita beban pikiran, beban moral, beban hati, beban semuanya. Tapi kalau kita sadari dari awal sampai sekarang, gara-gara hutang jadi kayak gini, mungkin kita nggak berhutang ya. Bener nggak? Coba jawab masing-masing. Apalagi namanya hutangnya hutang riba. Riba itu Allah nggak seneng banget, Allah murka. Betulan. Coba tanya sama ustadz, sama kiai, sama orang-orang yang paham tentang masalah riba. Allah nggak suka, Allah murka. Kalau Allah udah nggak suka, ya udah, makanya cepat-cepat beresin. Niat sungguh-sungguh, beresin dengan cara apa? Yang pertama, niat sungguh-sungguh itu kan jual aset yang ada jual. Kadang-kadang kita gini deh mikirnya, alasan, wah aku kan nggak punya aset, aku kan begini, aku nggak ada yang bisa dijual lagi. Bukan itu. Biasanya nih orang nggak mau rugi, ya nggak? Coba jawab masing-masing dalam dirinya sendiri aja. Kenapa dibilang nggak mau rugi? Takut hutangnya nanti nggak kebayar, ia pun lunas tapi nggak punya apa-apa. Kalau saya bilang daripada minus, hutang itu kan minus, lebih baik nol. Kalau nol itu kan nggak minus, nol sama minus aja itu bagusan nol, nggak negatif konotasinya. Nanti Allah tambah lagi nikmatnya, asal kita sering-sering bersyukur. Nanti pasti Allah kasih lagi, walaupun rumahnya dijual, bisa ngontrak dulu. Kendaraannya dijual, bisa pakai kan ojek online mungkin. Kurang lebih seperti itu.
Barang-barang yang mungkin sebulan sekali, setahun sekali nggak bisa jarang dinikmatin, jual aja. Minimal bisa mengurangi hutang. Kalau ia pun nggak lunas, ngurangin deh minimal. Tapi kadang-kadang kita itu bersembunyi di balik itu semua, cuman karena apa? Takut rugi. Padahal lebih baik nol daripada minus. Kita bilang, wah nggak punya aset, nggak ada ini, nggak ada yang dijual. Cuma kita ketakutan aja. Ini hutang nggak lunas, tapi nggak punya apa-apa. Malu sama orang, malu tetangga, malu sama dosa. Takut mana bos? Ya mai bos. Sahabat podcast Islamku, coba berenung. Daripada kita malu sama tetangga, sama sekitar, lebih baik kita lunasi. Ngapain malu sama tetangga? Daripada apa? Daripada nanti dosa Takut mana? Dosa sama malu tetangga, kurang lebih gitu deh bahasanya. Kalau takut dosa, yuk buru-buru kembali kepada Allah. Semua ini titipan. Jadi ngapain juga harus dipuji sama kanan kiri, harus pengen gila pujian sanjungan. Wah rumah saya 2 lantai 3 lantai, kendaraan saya begini-begini, tapi hutang bos. Bagus nggak? Allah nggak seneng tuh. Ya nanti hutangnya belum kebayar, diwafatkan sama Allah, double dosanya. Mau nggak? Udah. Kalau memang benar-benar nggak ada aset gimana? Nah kalau udah nggak ada aset, perbaiki diri dengan apa? Dekatin Allah. Allah itu maha kaya dan maha mengayakan. Nggak usah takut. Hutangnya berapa coba? Kira-kira kalau hutang kita sejumlah sekian, kira-kira Allah mampu nggak nolong kita? Atau ada nggak yang selain Allah yang bisa nolong kita? Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, udah cepet-cepet kembali ke Allah. Dengan apa? Perbaiki kualitas hidup kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang selama ini kita kemana aja? Kalau kita hubungannya sama Allah baik, saya rasa nggak akan ada yang namanya riba. Betul nggak? Pasti kalau kita hubungannya baik, kita connect terus, terhubung terus dengan Allah, pasti saat sebelum kita melakukan hal itu, contoh mau ngambil uang tapi ujung-ujungnya riba nih, kalau kita dekat sama Allah, kita kan mohon petunjuk sama Allah, sholat istikharah, betul nggak? Pasti Allah kasih jalan yang lain selain berhutang. Ya mungkin pinjam ke orang tua atau ke saudara yang tidak ada bunganya, yang tidak mengandung unsur riba. Tapi ini apa? Nafsu yang dibesarin, betul nggak? Amalannya apa? Amalan yang saat itu dilakukan sama orang-orang pelaku riba, apa coba? Cuman satu, yang namanya amalan ini amalan dahsyat. Mohon dengarkan baik-baik. Amalannya sing penting cair. Kalau bahasa Italinya kayak gitu, sing penting cair. Ya, nggak mikir sana, nggak mikir sini, yang penting cair gitu maksudnya. Sing penting cair itu yang penting cair. Nggak peduli nanti bagaimana ke depannya. Coba, bener nggak? Kalau udah cair, wah udah. Sepertinya semua tuh selesai, beres semua. Mau ini mau itu bisa, bangun usaha lagi bisa, bangun rumah, ngebagusin rumah, beli kendaraan dari hasil riba yang hanya untuk dilihat sama orang lain, bukan jadi kebutuhan bener. Kalau kita emang butuh bener, Allah pasti kasih tanpa kita harus pinjam dengan pinjaman riba. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Berarti selama ini kalau sampai ada melakukan riba, itu keinginan, hawa nafsu. Untuk modal, tambah modal, nyuntik modal. Suntik itu modalnya bukan suntikan untuk sembuh, modal usaha. Suntik mati usahanya. Riba tuh kayak gitu. Ngeri riba itu. Bukannya usahanya malah sembuh, malah mati gara-gara riba. Betul nggak? Rumah dibagusin, dilihat orang, nggak tiap hari orang mantengin, nontonin rumah kita, depan rumah kita tuh berjam-jam, setengah jam gitu, 1 jam liatin tiap hari rumah kita bagus ya. Paling sekali 2 kali muji udah itu selesai, karena biasa. Ya nggak?
Coba deh, itu kan karena keinginan kita, nafsu kita doang. Akhirnya ujung-ujungnya kayak gini, ada yang membunuh diri gara-gara riba, ada yang bunuh diri. Bunuh dirinya kenapa? Nggak kuat dengan persoalan hidup sekarang, nggak bisa ngatasin. Saya udah bingung, saya udah capek dikejar-kejar sana, kejar-kejar sini, bingung mau bunuh diri. Itu tandanya kita nggak punya iman, kita nggak tahu Tuhan, kita nggak kenal Allah, makanya sampai membunuh diri. Orang bunuh diri itu kan udah nggak punya iman, udah nggak punya akal sehat. Dengan persoalan ini nggak kuat bunuh diri. Begitu mati, nih masukin ke alam kubur, dikubur nih, disiksa sama malaikat. Kan matinya nggak bener nih, karena dia bunuh diri, disiksa sama malaikat sekenceng-kencengnya. Di dunia dia nggak tahan sama persoalan hidup yang dia buat, dia bunuh diri. Nih perhatikan nih kalimat-kalimat saya ya. Di dunia nggak kuat sama persoalan hidup, dia bunuh diri. Begitu masuk liang lahat, ditinggalkan sama yang nguburkan, itu disiksa sama malaikat. Nggak kuat lagi kan siksa malaikat tuh sakit banget. Wah, namanya disiksa. Ada nggak siksaan yang nggak sakit? Siksaan itu konotasinya udah nggak bagus kan. Wah, disiksa nih, nggak kuat lagi nih di alam kubur, dia disiksa sama malaikat. Nggak ada namanya bunuh diri jilid 2, nggak ada namanya bunuh diri bagian kedua. Di alam kubur bunuh diri lagi, nggak ada, my boss. Sahabat podcast Islamku ini, wah keren lah. Mudah-mudahan ini bisa nangkep nih cerita ini. Ini hanya bercanda aja, tapi maknanya dalam, serius ya. Dipikir-pikir nih, yang membunuh diri cuma gara-gara hutang. Jangan bunuh diri, deketin Allah. Kan Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Minta sama Allah, mohon pertolongan. Yang jelas kita sungguh-sungguh dan perbaiki diri kita. Ada lagi ceritanya, gara-gara hutang, persoalan hidupnya hutangnya banyak nih, mau jual ginjal. Memangnya dengan 2 ginjal orang masih bisa hidup sehat? Banyak di luar sana yang ginjalnya masih 2, hidupnya nggak baik, nggak sehat. Ini mau dijual hanya untuk gara-gara hutang, memenuhi nafsu aja. Akal sehatnya kemana coba? Boleh saat itu jual ginjal 1, selesai itu hutang. Tapi 5-10 tahun ke depan, itu ginjal yang 1 lagi nih, kira-kira kalau nggak berfungsi nih, jangan nunggu 5-10 tahun deh, nunggu seminggu deh, sama Allah dikasih tuh ginjalnya nggak fungsi, malah sakit-sakitan. Yang repot siapa? Emang nggak kasihan sama keluarganya? Jadi mayat hidup, mati segan hidup tak mau, cuci darah terus karena ginjalnya nggak beroperasi dengan baik. Yang 2 aja jelas-jelas masih banyak yang kena sakit. Ini mau ngejual ginjal. Coba udah balik lagi aja ke Allah, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya mengharap ampunan Allah, minta pertolongan sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, campur tangan Allah itu sangat dahsyat, sahabat. Ya, yuk mulai dari sekarang nggak usah berpikir kayak gitu. Saya paham kondisi hutang itu nggak enak banget, tapi kalau kita menyikapinya dengan baik, kita kembali lagi ke Allah, pasrah, total, bergantung hanya kepada Allah, nggak ada selain Allah. Jangan ke makhluk ya, ke Allah aja. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Bangun sepertiga malam, tunaikan sholat, baca Quran, zikir panjangin, ya nggak? Deketin Allah. Kalau Allah udah seneng, nggak usah nunggu lama-lama. Ya mungkin ini Allah belum kerayu sama kita, Allah masih biasa-biasa aja karena kita ngerayunya belum maksimal. Coba kita ngerayunya maksimal, ya bukan kita ngemis, enggak, ya nggak apa-apa ngemis pun, tapi ngemisnya sama Allah karena kita emang manusia, makhluk yang lemah, nggak punya apa-apa. Tidak ada daya upaya, kekuatan yang kita miliki tanpa pertolongan Allah. Balik lagi aja ke situ. Mudah bingung hutang, cari sana cari sini pinjaman lagi, nggak ada. Mulai deh cari saingan Allah, cari orang-orang pinter, profesor mungkin ya dan sebagainya. Konotasinya mungkin seperti itu ya. Cari orang-orang pinter, ini hutangnya gini, hutangnya gini. Orang-orang pinter kalau udah pinter ya kebelenger,
yang nggak baik. Kalau yang baik sih enggak. Nanti harus beli ini, harus beli itu, harus beli ini. Hutang yang nggak beres, nggak lunas, uangnya malah habis, ngutang lagi. Coba kalau langsung ke Allah. Allah itu sesungguhnya dekat, nggak usah pakai perantara. Bisa atau enggak? Nah, persoalannya bukan bisa atau enggak, kita mau atau enggak dibantu sama Allah, kita mau atau enggak ditolong sama Allah, kita mau enggak sujud ke Allah, mohon ampunan Allah, mohon pertolongan Allah, kita mau enggak? Bukan bisa enggak bisa persoalannya, kecuali kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain alias lumpuh, stroke lumpuh aja masih bisa berdoa, kan hatinya nggak mati, iya nggak? Ini masih dikasih sehat, pengennya instan, ngatur Allah. Waktu mau pinjam riba aja nggak istikharah, sekarang pengen buru-buru dilunasin sama Allah. Allah baik banget, bisa kapanpun Allah bisa tolong. Cuman bukan persoalannya bukan itu, Allah langsung tolong, tapi kalau hati kita belum benar, nanti balik lagi ke situ, kita pinjam lagi karena kegampangan. Saat itu saya pinjam uang riba, hutang, saya mohon sama Allah ditolong nih, tolong. Gampang kok minta sama Allah, kan Allah selesaiin gampang. Riba lagi aja, kan nggak kesana sahabat ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi maksud saya di sini, apapun persoalannya, bukan cuman harta riba aja ya, yang pinjaman riba ya, tapi apapun persoalannya, mungkin hajat kita belum dikabul atau apapun yang kita inginkan, tetap semua pusatnya itu hanya ke Allah. Udah connect belum hati ini sama Allah? Kita mau bohong, Allah tahu. Niat kita nggak bener, Allah tahu. Ya, mudah-mudahan dengan cerita ini, saya bukan menggurui, tapi mudah-mudahan dengan cerita sedikit ini, Allah memberi kebaikan, melunakkan hati-hati ini yang sudah keras. Saya rasa hatinya nggak mati ya, masih bisa dilunakkan. Kalau keras itu kan dilunakkan bisa, ibaratnya es, lama-lama nanti jadi mencair. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Nah, setelah mungkin mendengar cerita ini, kita sadarin, kita renungkan bahwa kita manusia makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sadari itu teman-teman, sahabat podcast Islamku dimanapun berada. Yuk sadari, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon pertolonganmu. Hamba sadar selama ini hamba salah, hamba lalai, hamba mohon Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba sadar selama ini hamba salah, hamba lalai. Tanpa pertolonganmu hamba bukan apa-apa, hamba gak bisa apa-apa ya Allah. Selama ini hamba menjauh darimu. Saat ini hamba yakin hanya ke Engkau ya Allah, hanya kepadamu hamba mohon pertolongan. Gak bisa ke siapa-siapa ya Allah. Pinjam ke orang tua juga nggak ada ya Allah. Ke kakak juga lagi bingung hidupnya. Ke temen apalagi, mau ke siapa udah bingung ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Kemarin banyak lupa, banyak pengen ini pengen itu ya Allah. Saya malah bingung sendiri. Hanya kepada Engkau ya Allah, mohon dengar ini ya Allah. Hamba benar sungguh-sungguh ya Allah, sungguh-sungguh betul ya Allah. Kapanpun hamba siap, Engkau kapanpun menolong hamba siap. Sekarang udah ya Allah, pengen berubah aja, pengen jadi baik aja. Terserah deh, semua yang terjadi dalam hidup hamba terserah kehendakmu deh ya Allah, bukan kehendak hamba. Udah kapok, udah capek ya Allah, dikejar-kejar orang. Makan hamba gak enak ya Allah, ini badan kurus banget sekarang ya Allah. Makan gak enak ya Allah, tidur gak nyenyak ya Allah, bukan gara-gara banyak nyamuk, mikirin hutang ya Allah. Gitu aja sahabatku, curhat sama Allah, bawa di sepertiga malam, bawa, lepaskan, mohon kepada Allah. Gitu aja, mudah, gak bayar, gak harus beli pakai sajen,
nggak beli menyan, nggak beli apa gitu ya, apel jin, apel apalah. Kalau apel Malang enak dimakan, apel jin itu kan mahal-mahal ya. Iya kalau ada ini nggak usah, Allah itu tahu yang mana yang harus ditolong tuh yang mana. Tunaikan sholat, udah gitu, udah sholat berdoa, jangan berdoa tapi nggak sholat, harus sholat, harus paksain bisa, Bismillah, udah ya Allah mohon kebaikan, gitu aja pasti beres ya. Udah dari sini sekarang nggak usah mikir aneh-aneh, langsung aja, langsung praktekin. Udah, siapa tahu kan, kita nggak tahu, tiba-tiba besok pagi nih atau nanti malamnya langsung Allah tolong dengan banyak banget caranya dan mudah, gampang banget. Allah kalau udah berkehendak pengen ngasih apa aja ke kita kan Allah mau punya segalanya. Kita mau dicabut nyawanya aja Allah bisa, hidupin kita bisa, ngebuat gunung yang tinggi banget yang besar bisa, lautan yang luas banget Allah bisa. Masa cuma ngurus kita aja nggak bisa? Nah persoalannya apa? Kita mau diurus enggak gitu. Kalau kita nggak mau diurus ya mungkin kan kayak gini ya, kayak kemarin-kemarin ya. Sekarang ya Allah udah aku mau pengen diurus ya Allah, kemarin nggak ikut aturanmu, sekarang ikuti aturannya ya Allah, ikut benar. Aduh nyesel banget, aduh ya Allah nggak enak banget nih ngomong juga curhat, mau gimana lagi ya Allah, mau ke siapa lagi gitu aja. Udah unek-unek ngomongin ke Allah ya. Kalau sama Allah kita ngomong itu kan langsung didengar sama Allah, langsung dikabul. Kalau coba ngomongnya ke saya atau ke siapa, mereka ketawain paling, kamu aja kayak gini banyak masalah, saya juga bagi banyak masalah gitu, tapi saya nggak cerita aja. Kurang lebih seperti itu kan. Yang punya masalah itu kan bukan Anda aja sahabat, mungkin orang lain yang diceritain juga kan banyak banyak masalah, cuman dia nggak ngomong aja. Coba ke Allah itu kan nggak punya masalah, justru malah Allah yang bisa selesaikan apapun masalahnya gitu ya. Ya Allah udah ngomong nih ke Pak RT, udah ngomong ke Pak RW, Pak Lurah, nggak ada jalan solusi. Kata Allah, ya iyalah, mereka aja masih bingung sama hidupnya, Allah kan maha tahu ya, coba ngomong sama saya, kata Allah gitu. Ini bahasa saya, mohon maaf ya, coba kembali kepada aku, ngobrol sama aku, maunya apa, asal benar-benar nanti dikabul ya, asal benar-benar. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, lakukan aja, nggak usah banyak mikir. Jadi berbuat yang baik buat hidup kita, nanti pasti Allah tolong. Yakin aja, yakin pasti Allah tolong. Masa Allah nggak tolong? Ya kita kan yang buat Allah, yang nyiptain kita Allah. Kalau salah-salah sedikit nanti Allah yang perbaikinnya, asal kita mau diperbaiki. Oke, gitu aja sahabat podcast Islamku dimanapun berada. Semoga apa yang kita obrolkan malam ini, siang ini, pagi ini, kapanpun Anda mendengarnya, menjadi motivasi spirit ya, untuk kita lebih baik dari sebelumnya. Yuk deketin Allah aja, rayu Allah dengan rayuan semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan. Tentunya dengan apa? Dengan rayuan istimewa ibadah. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hanya itu aja. Oke, baik, sekian mungkin dari saya malam ini, pagi ini, siang ini, kapanpun Anda mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.